Kenalkan, saya Indang Setiawati. Saya mengajar di TK Cipta Mandiri dari Wonogiri. Ya, saya ulangi, saya Indang Setiawati, mahasiswa UNES Darjab 2021. Saya mengajar di TK Cipta Mandiri dari Kabupaten Wonogiri. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya akan melakukan berteaching. Teng 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 teng, bel berbunyi. Ayo anak-anak, kita baris dulu. Ayo Panca, Diska, teman-temannya diajak ya, kita baris dulu ya. Iya Bu. Ya, oke. Yuk kita baris dulu. Lonceng berbunyi baris di halaman, setiap hari rapat, pegang bahu teman. Tangan ke atas, aku dirancangkan. Melompat yang tinggi, 1, 2, 3. Melompat tinggi, 1, 2, 3. Iya. Terima kasih anak-anak. Iya. Sebelum kita masuk kelas, coba kita periksa dulu seragamnya. Kita periksa dulu baju kita. Sudah rapi apa belum ya? Sudah. Sudah rapi apa belum ya anak-anak? Sudah Bu Guru. Oh iya, hebat semua. Oke, kalau sudah rapi, kita siap masuk kelas. Iya. Yuk, kita masuk kelas dengan menyanyi lagu Aku Mau Tamasya. 1, 2, 3. Aku mau tamasya berkeliling kota, hendak melihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda, becak, tolong bawa saya. Iya, terima kasih. Silakan anak-anak, kita buat lingkaran. Iya, siap ya? Kita mulai pelajaran mulai kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali. Iya, coba Bu Guru ingin lihat ya, yang tidak masuk hari ini siapa? Ibu panggil namanya ya. Oke, baik. Panca. Ada Bu. Iya. Aisyatun. Bu. Iya. Diska. Halo Bu Guru. Yulisti. Ada Bu Guru. Iya. Adakah teman kita yang tidak masuk? Masuk semua Bu. Iya, alhamdulillah masuk semua. Oke anak-anak. Iya. Sekarang Bu Guru ingin menyapa dulu ya. Iya. Kabarnya hari ini. Selamat pagi Panca, apa kabar? Baik. Selamat pagi Aisyatun, apa kabar? Baik. Selamat pagi Yulisti. Baik. Selamat pagi Diska. Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Ya, alhamdulillah. Anak-anak, siapa yang tahu ya hari ini hari apa? Hari Kamis Bu Endang. Hari apa ini coba? Hari Kamis. Oh, hari Kamis. Iya, pintar Mbak Is. Kemarin tanggal 19, berarti hari ini tanggal berapa ya? 20. 20 Bu Guru. Bulan apa? Bulannya bulan Mei. Ya, tahun berapa? Tahun
Tahun 2021. Tahunnya ya Aisyah duluan. Satu. Ya, sekarang Bu Guru mau pasang kalendernya. Iya, hari Kamis. Pasang di sini ya, bentar. Hari Kamis. Tanggal 20. Bulan apa tadi? Bulan Mei. Oh iya, bulan Mei ya. Oh iya, bulan Mei. Pinter. Anak-anak pinter semua. Ini bulan Mei. Tahun berapa ya? Tahun 2021. 21. Pinter, hebat semua. Oke, ini sudah. Iya. Ya, oke. Kalender kita hari Kamis tanggal 20 Mei 2021. Baik. Anak-anak, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Coba, Mbak Panca, dipimpin doa yuk. Siap. Ya. Ayo teman-teman, kita berdoa dulu ya. Iya. Berdoa mau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma. Amin. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih Panca. Besok bisa ganti ya. Biar semuanya hebat di anak soleh dan Salehah. Baik teman-teman. Oh iya. Guru ini pakai apa ya coba? Apa itu? Apa ini? Iya. Teman-teman, sudahkah sering berekreasi ya? Mau ikut? Siapa mau ikut berekreasi? Aku. Mau kemana? Ayo, Ais mau kemana Ais? Sudah piknik kemana Ais? Saya ingin ke pantai. Ke pantai. Diska mau kemana? Saya nggak pernah piknik, Bu Guru. Bapak saya kerja terus. Oh iya toh, iya nggak apa-apa. Nanti lain waktu bisa piknik sama keluarga. Panca mau kemana Panca? Kemarin jalan-jalan, Bu, ke kali, ke sungai. Oh iya. Kalau Yulisti kemana Yulisti? Berenang, Bu Guru. Oh berenang. Baik. Iya. Guru, yuk mau ngajak teman-teman piknik ke rekreasi ke Waduk Gajah Mungkur. Iya. Ini siapa yang pernah main ke waduk? Siapa yang pernah main ke waduk ya? Belum, Bu. Oh, belum, Bu. Belum. Baik, ini bentar ya. Ini Bu Guru mau tayangkan video tentang Waduk Gajah Mungkur. Kurang ke atas, Bu Guru, nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Ada. Ya. Ramai sekali ya. Suaranya nggak terdengar, Bu Guru. Oh, suaranya nggak terdengar ya? Iya. Maaf ya. Ini sudah dibuatkan ini suaranya, tapi ternyata kurang terdengar. Itu apa itu, Bu Guru? Yang mana? Itu yang warna-warni. Oh, warna-warni ya? Taman bunga ya? Oh, ada taman bunganya ya. Wah, bagus sekali.
Iya, kapan-kapan kita rekreasi bareng ke sana ya. Ayo Bunda ke situ ya Bu ya. Iya. Itu apa Bu yang bisa terbang itu Bu? Oh, Warna itu oranye. gimana itu? Ada bangunannya. Banyak mobil ya, Bu? Ada mainannya juga ya Bu ya di situ ya Bu. Ada wahana mainannya juga loh. Asik pokoknya. Ayo Ais dan ke situ ya Ais ya. Aku mau. Oke. Dan kita bersama-sama. Iya. Udah ya? Oh, Udah lihat ya Ais. gambarnya ya? Udah ya? Ya. Wah, udah selesai. Nanti ke situ ya Bu ya. Iya. Bentar ya, dimatiin dulu. Ada kolam renangnya nggak Bu? Ada kolam renangnya juga. Iya, tadi anak-anak sudah melihat gambar video Waduk Gajah Mungkur. Coba tadi ada apa coba? Ada apa aja tadi coba? Mobilnya Ais di situ. Mm-mm. Ada main. Ada air, Mm-mm. ada perahu, Mm-mm. Ada tanaman bunga. Mm-mm. Banyak orang, Bu. Oh, banyak orang ya? Iya, banyak orang. Jadi, kalau kita rekreasi itu harus ketemu dengan banyak orang ya. Harus hati-hati juga karena di situ ada banyak sekali wahana kalau kita main ke Waduk Gajah Mungkur. Jadi kapan-kapan kita main ke sana ya. Nggak ada gajahnya. Iya, bentar ya. Oke, baik. Iya, coba anak-anak kalau kita naik kalau kita mau rekreasi naik apa coba? Naik mobil ya? Naik motor. Naik bis tayo. Oh, naik bis tayo. Baik, yuk kita sebelum kita belajar kita juga dengan kendaraan. Ada belok kanan, belok kiri, naik turun. Begitu ya? Siap ya? Siap yuk. Siap. Bis tayo mau ke Waduk Gajah Mungkur. Din. Siap. Awas. Belok kanan. Tenang ya. Belok kiri. Iya. Awas. Jalannya dulu. Ya, naik lagi. Iya, jalannya lurus. Ya. Di Waduk Gajah Mungkur. Baik, coba anak-anak, waduk itu yang menciptakan siapa toh? Menciptakan siapa ya? Siapa coba waduk itu yang menciptakan siapa coba? Allah Bu Guru, betul Iya. nggak Bu Guru? Iya, betul. Waduk itu, air itu ciptaannya Allah, tapi yang membangun adalah manusia. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Allah ya. Ya. Urutan doa Bu Guru ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah menciptakan Engkau telah menciptakan keindahan keindahan sehingga sehingga hatiku merasa senang. hatiku merasa senang. Iya. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang rekreasi. Kita mau belajar di 4 area. Iya. Yang pertama,
di area bahasa. Area apa? Bahasa. Bahasa. Nanti di area bahasa, anak-anak, Bu Guru sudah menyiapkan kartu kata. Oh, ini sudah ada kartu katanya. Kemudian ini ada tulisannya ya. Objek wisata Waduk Gajah Mungkur. Ya, nanti teman-teman boleh. Di sini juga Bu Guru juga sudah menyediakan ada kerikil, ada mangkuk, ada daun juga. Nanti anak-anak silakan membuat tulisan dari bahan-bahan yang sudah Ibu Guru sediakan. Kemudian nanti anak-anak kalau mau belajar nulis juga bisa loh. Ibu Guru sudah menyiapkan ini ya. Iya. Nanti silakan ditulis ya, ditirukan seperti atasnya, begitu ya, untuk di area bahasa. Kemudian di area mati balok ya, di area balok. Iya, teman-teman nanti kita mau belajar membuat maze. Ya, belajar membuat maze ya, seperti ini. Ya, nanti ini ada kelerengnya nanti ya. Nah. Nih, Ibu Guru sudah menyediakan kardus, kemudian ada apa itu namanya sedotan, ada gunting dan lain-lain. Teman-teman boleh bermain ya. Silakan nanti dibuat yang bagus. Oke. Kemudian di area seni. Oh, area seni nanti anak membuat kolase. Nah, Ibu Guru juga sudah menyediakan banyak bahan ya. Ini ada daun, ada biji-bijian. Nah ini ya, biji-bijiannya banyak sekali ya. Nanti teman-teman boleh membuat apa saja tadi yang ditangkap di waduk. Misalnya mau buat perahu Bu Guru, boleh. Mau buat apa saja boleh. Kemudian yang terakhir adalah di area matematika. Oh, di area matematika, teman-teman nanti bisa bermain piring angka. Coba, bisa ya bermain piring angka? Iya. Bu Guru juga menyediakan losmet lainnya. Ada daun, ada kerikil, ada ranting ya. Nanti bisa digunakan. Ya, oke teman-teman, siap? Iya. Siap. Terus nanti kalau bermain tidak boleh rebutan. Oke. Nanti kalau di area balok ada di sebelah kanan. Area seni di sebelah kiri, area bahasa di depan Bu Guru ya. Kemudian kalau area satu nanti ada di samping sana. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Oke. Siap, silakan cari area yang disukai ya. Oke. Ya. Nanti Bu Guru mau keliling ya. Bu Guru mau lihat teman-teman kegiatannya apa saja. Siap? Siap. Silakan dimulai kegiatannya. Ais, kamu mau kemana, Ais? Saya mau yang di bahasa. Bahasa. Oke. Yulisti, Aku kamu mau buat apa kemana Yulisti? ya? Saya mau yang jepit-jepit, Bu Guru. Oh, yang jepit-jepit ya? Oh, boleh. Diska mau apa, Diska? Saya yang mana Bu Guru? Oh iya, boleh. Silakan. Ya. Panca, kamu buat apa, Panca? Aku kolase, Bu. Oh, kelas. Oh iya. Baik, Aku mau kelas yang ya. jepit, tapi udah ada Yulisti. Kan aku dulu. Nanti kalau kelasnya sudah selesai, boleh juga main di jepit ya. Ini namanya Gantian ya. iya, gantian. Harus berbagi sama teman, harus sabar antri. Oke, teman-teman. Oke. Oh. Nanti Bu Guru keliling ya. Nanti kalau ada kesulitan boleh panggil Bu Guru. Nanti Bu Guru akan datang siap membantu teman-teman semua. Iya, sudah ya. Siapa yang sudah jadi hasil karyanya? Coba. Tadi? Iya, ini sudah ya. Iya. Iya, Bu Guru, sudah.
Sudah. Ya Allah, pintar sekali. Ini tulisan apa ini? Jadi buatan siapa ini tadi ya? Tulisan waduh. Siapa tadi yang menulis ini pakai daun ya? Kok lupa nggak diberi nama? Siapa ya tadi? Saya, Bu, saya. Oh, Ais toh. Oh iya, Ais ini. Oh, Mbak Ais tadi menulis waduk pakai daun. Iya. Kemudian apa lagi ya tadi ya? Siapa tadi yang buat masa ya? Siapa tadi yang buat masa ya? Ada nggak yang buat masa? Saya Bu Guru. Oh iya, buat masa. Kemudian sudah bisa memainkan masanya? Sudah bisa? Sudah Bu Guru. Oh, sudah. Dinding-dinding gitu kan Bu? Iya. Apa ya? Suaranya diberikan biar tidak jatuh ya? Iya, oke. Kemudian siapa tadi yang sudah apa lagi ya? Aku belum, Bu. Siapa yang belum? Ini tadi ada kolase. Siapa yang membuat kolase tadi? Aku. Oh, Panca ya tadi ya? Ini apa Panca? Kolasenya? Buat apa Panca? Belum jadi, Bu. Belum jadi ya? Iya. Nanti kalau di rumah main lagi. Iya. Ini buat di rumah ya. Oke. Kemudian, oh iya, tadi ada yang juga menulis ini loh. Siapa tadi? Nih. LKPD-nya nih sudah ada ditulis nih. Waduh. Siapa tadi yang nulis? Yulisti? Tadi buat apa Yulisti? Saya jepit-jepit Bu Guru yang angka. Oh iya, jepit-jepit ini ya. Iya, coba ini. Angka berapa ini coba? 8 Bu Guru. 8. Coba dihitung kalau begitu anak-anak yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya, 8. Pintar semua. Baik, sekarang sudah teng. Istirahat. Iya. Yuk. Siapa yang sudah bawa bekal? Anak bawa bekal tidak? Bawa, Bu. Nggak bawa Bu Guru. Yulisti nggak bawa? Enggak. Anak-anak, Yulisti teman kita tidak bawa bekal. Adakah yang mau berbagi dengan Yulisti? Ya, saya mau, Bu. Sini Yulisi sama aku sini. Asik. Berbagi semua. Ya Allah, mau berbagi sama temannya ya. Ais, Panca, Diska juga mau berbagi nanti ya, Panca ya. Iya. Iya, sini Aisyah, aku sini. Iya baik. Yuk, nanti jam istirahat kita makan dulu ya. Nanti Yulisti mau dibagi sama temannya. Bilang apa Mbak Yulisti sama temannya? Terima kasih teman-teman. Sama-sama Yulisti. Ya, baik, yuk kita berdoa dulu ya. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik wa Ada benar. Yuk kita cuci tangan dulu. Tadi lupa cuci tangan. Yuk cuci tangan dulu. Pakai sabun biar bersih. Oke, silakan makan dulu ya. Kalau makan dengan duduk, pakai tangan kanan dan harus dihabiskan. Oke. Udah selesai semua makannya. Ya, makan dulu silakan. Udah selesai belum makannya anak-anak? Dikit lagi, Bu. Ya, oke. Bu Guru tunggu ya. Nanti kalau makannya selesai, anak-anak boleh istirahat main di luar. Oh, di sana banyak APE. Iya. Udah ya? Udah selesai makannya? Yuk. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillahirabbil Alamin. Iya, alhamdulillah makanya sudah selesai. Silahkan anak-anak main di luar.
Bu Guru pesan tidak boleh Ding dong. rebutan. Iya, Aku mau naik perosotan. boleh. Boleh, silahkan naik perosotan. Kristi mau naik apa? Nih, Aku mau ayunan Bu Guru. oh, Diska. Aku mau duduk aja Bu Guru. Iya, enggak apa-apa ya. Iya. Teng 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 teng. Masuk anak-anak, yuk kita masuk dulu yuk. Yeay. Ya. Oke, alhamdulillah ya. Kita sudah kegiatan hari ini. Bagaimana anak-anak kegiatan hari ini? Senang apa tidak? Senang, Bu. Senang nggak? Iya, senang. Coba kita tadi kegiatannya apa saja coba? Ais tadi buat apa Ais? Aku menulis waduk dari Iya. kami. Iya. Terus kemudian Panca apa lagi Panca? Buat kolase tapi belum selesai Bu Guru. Oh, enggak apa-apa ya. Nanti di rumah bisa belajar sama bapak sama ibu di rumah ya. Pakai alat yang ada di rumah. Yulisti tadi buat apa Yulisti? Main angka Bu Guru, pakai jepitan 8. Iya, Diska tadi? Aku mainan maza Bu Guru. Iya. Terus? Iya. Terus kita tadi kan mulanya kita mau rekreasi kemana tadi anak-anak? Oh, waduk. Ya. Bu Guru. Ini naik apa? Panca tadi naik apa Panca? Naik Terus ayo ya. Ayo tapi pusing Bu. Oh, naik bis tayo ya. Bagaimana jalannya bis? Coba kalau di daerah bagaimana? Belok kanan. Belok kiri. Belok kiri. Terus naik turun. Gitu ya. Iya. Baik anak-anak. Iya. Hari ini kegiatan kita hari ini sudah di 4 area. Kita selesaikan. Bu Guru pesan besok kita mau kegiatan kita adalah rekreasi juga tapi tentang perlengkapan rekreasi. Masuk ya? Masuk ya? Iya Ibu. Iya. Bu. Iya. Baik. Iya. Terus Ibu Guru juga pesan teman-teman kalau di rumah jangan lupa setiap keluar rumah jangan lupa tetap pakai masker. Jauhi kerumunan. Kalau bermain harus bagaimana? Pamit dulu sama orang tua dan tidak boleh jauh. Pamit dulu ya sama bapak sama ibu. Baik ya. Terus ini kita sudah mau pulang. Ya, yuk kita berdoa pulang ya. Ya. Kita ucap alhamdulillah. Guru pesan anak-anak, nanti bagi yang belum dijemput, jangan keluar dari pintu gerbang. Tunggu dulu ya di dalam halaman, nanti menunggu sampai yang jemput datang. Oke, ya. Cukup sekian dari Bu Guru ya. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Jaga kesehatan. Taat sama orang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Bu Endang. Ya nyaris tepat. Ya nyaris tepat artinya ya pas lah. Lupa kita nggak bilang ringtong tadi. Lupaan. Sudah Pak, saya sudah bilang. Oh tadi bilang ringtong ya? Saya nggak Iya. dengar. Oke, matur nuwun Bu Isna. Oh malah itu klaksonnya seru. Ya dingtongnya. Terima kasih Bu Isna. Masukan saya nggak banyak. Bu Endang memang mungkin tipenya kan melontikan halus gitu ya, pelan gitu, jadi tidak meledak-ledak gitu, jadi ya nggak apa-apa ya kita ya orang kan punya tipe sendiri-sendiri gitu kan. Iya. Yang meledak-ledak itu juga
ada bahayanya karena kemudian siswa menjadi terlalu terpesona pada guru sehingga kemudian keaktifannya menjadi berkurang karena dia berfokus pada memperhatikan gurunya, bukan memperhatikan bukan pada aktivitas yang akan dia lakukan. Itu juga berbahaya juga. Jadi guru yang terlalu atraktif itu juga ada bahayanya untuk anak, karena anak merasa tidak berdaya. Aku bisa nggak seperti guruku ya? Itu ada paper mengatakan. Jadi ya memang kalau kita adalah pribadi yang atraktif, kita merasa dan kita sadar itu ada baiknya kita menggunakan pendekatan yang lebih demokratis dalam pengertian memancing anak untuk berbicara dan seterusnya. Itu komentar secara substantif gitu ya. Kemudian komentar teknis saya tadi soal memotong kata seperti yang kita diskusikan, meskipun itu sangat dipengaruhi oleh budaya ya. Dalam bahasa Inggris tidak orang tidak mungkin memotong kata. Itu Suara putus-putus di tempat saya, Pak. Putus. Iya, nggak tahu yang lain. Oh, bentar. Mungkin saya harus pindah ke dalam. Saya ceritanya di luar ini. Karena butuh suasana baru, saya keluar di garasi. Tapi di teman-teman, iya enggak? Bareng apa sinyal saya yang ini? Ibu hilang. Suaranya Pak Ali hilang. Putus ya. Iya. Baik, saya pindah ke dalam sebentar. Iya, Pak. Cari tempat yang baik. Cek. Apakah sekarang lebih terdengar? Iya, nggih. Jelas, Pak. Berarti memang koneksi di luar. Saya di luar rumah tadi. So komentar teknis tadi soal mematah kosakata ya. Mematah atau memotong kosakata. Tapi sekali lagi itu memang bagian dari kultur kita, jadi kita nggak bisa apa-apa. Artinya ya DNA kita mewarisi DNA dari kakek nenek kita yang suka memotong kata gitu. Jadi kalau ya bukan DNA tapi begini, kalau ada apa namanya teorinya Alport gitu tentang archetype gitu. Archetype itu kalau kita mewarisi ya tidak hanya warisan fisik kita dari kakek nenek kita, tetapi juga mewarisi pikiran dan seterusnya, praktik-praktik tadi itu. Jadi sangat wajar kalau kemudian kita meskipun sudah belajar secara teori katanya nggak boleh memotong kata seperti itu, tapi kita tetap saja melakukan itu karena ya tadi ada aspek yang budaya yang memungkinkan kita melakukan hal itu, sementara di kebudayaan lain tidak terjadi gitu. Ya di budaya yang tidak punya huruf itu ya kita nggak bisa bikin teka-teki silang kan begitu. Andaikan kita nggak punya huruf Latin, saya nggak tahu apakah bahasa Jawa punya teka-teki silang apa tidak, karena bahasa Jawa itu semua hurufnya hidup. Kalau akan membuat huruf mati harus dipangku, maka teka-teki silang pakai huruf Jawa pasti akan sangat susah kan. Kalau membuat U harus diwulu, ya betul ya. Kalau membuat E harus dibagaimanakan dan seterusnya gitu kan. Ya teka-teki silang dalam bahasa Arab juga susah karena bahasa Arab mengenal huruf sambung dan huruf pisah gitu kan. Berbeda dengan alfabet Latin gitu. Itu sebagai contoh ya, sebagai contoh seperti itu. Jadi maksud saya, kenapa saya mengatakan demikian, maksud saya begini, kalau teman-teman belum bisa berubah nggak usah berkecil hati karena ada banyak hambatan budaya yang memang kita miliki untuk hal itu. Ini sekedar wawasan saja. Nanti suatu saat kalau teman-teman harus berargumen dengan orang lain, ya bisa jadi teman-teman ketemu
orang yang tidak cukup demokratis ketika memberikan komentar kepada teman-teman di luar forum PPG. Ya kalau PPG nurut baik, dikomentari menang baik gitu, ngelawan kok malah jadi repot. Tapi di luar ya, ketika teman-teman berpraktik sebagai seorang profesional, teman-teman bisa berargumen, ya memang saya belum bisa melepaskan diri dari kebiasaan mematahkan kata, tetapi karena itu bagian dari ini ya, jadi ada konteks budaya yang memungkinkan kita seperti itu, tapi di kebudayaan atau di bahasa lain itu tidak akan terjadi. Mungkin di huruf di Thailand juga demikian, saya kurang paham. Sebagai contoh gitu loh, membuat puzzle dengan huruf Jawa itu sedemikian susahnya pasti gitu. Ya kan, sedemikian susahnya karena untuk membuat i saja orang sudah bukan hal yang mudah. Ono layar, ono wulu, ono semua macam-macam itulah, ya kan? Kaling tarung dan pangku dan seterusnya gitu kan. Dicecak, digapakno seterusnya itu susah sekali. Cuman karena kita sudah hidup dalam sedemikian ternormalisasinya kita bahwa seolah-olah kebenaran itu adalah huruf Latin, dan maka kemudian ya atau huruf Latin adalah kebenaran gitu, maka kemudian kita nggak bisa apa-apa. Kemudian yang berikutnya, komentar yang kedua, saya ingin memuji apa yang dilakukan oleh kandidat, oleh Bu Endang tadi menggunakan topi yang lebar ya, itu bagus gitu ya. Saya kira mencerminkan orang mau piknik begitu ya. Cuman hari ini kita kan mengalami ada di era di mana atribut itu kehilangan fungsi aslinya gitu loh. Maksudnya adalah sesungguhnya kalau kita pergi ke waduk gitu atau ke bagi orang yang memang niatnya, jadi apa ya, di Indonesia memang beda ini lagi juga budaya. Memang beda antara budaya piknik, budaya wisata di tempat lain dan di tempat kita. Di tempat kita itu piknik nonton gitu loh, bukan terlibat dalam aktivitas. Maksudnya adalah, sebentar Pak, berikan kok telepon. Jam gitu. Bu Isna, silakan Bu Isna. Kalau nanti telepon lagi. Terima kasih Pak Ali. Bu Isna, nomor telepon Pak Dekan dulu. Pak. Saya dulu nggih. Bu Endang, luar biasa, bagus sekali. Ya. Tetap semangat. Tepuk tangan dulu buat Bu Endang. Iya, hebat. Iya. Awal yang bagus. Dari awal sudah sudah bagus. Wendang lospatnya juga sudah luar biasa. Karena tugas saya mengomentari, meskipun sudah bagus, saya tetap komentar ya Bu Endang ya. Yeah. Di awal tadi pada saat pijakan sebelum bermain, Bu Endang menyanyi lagu Tamasya ya. Ya ini sudah sesuai dengan temanya yaitu tamasya. Jadi tadi lagunya Aku Mau Tamasya. Tapi seandainya ada lagu yang mengarah ke ini ya, tadi kan naik becak ke Gajah Mungkur itu mungkin Bu Endang bisa memakai lagu itu tapi diganti liriknya. Misalnya saya mau tamasya ke waduk Gajah Mungkur, mungkin itu salah satunya. Jadi biar lebih mengena gitu ya. Jadi sudah bagus, tapi mungkin kita boleh kok dengan lagu-lagu yang ada kita ganti liriknya agar sesuai dengan tema. Jadi sejak awal anak kita sudah giring bahwa hari ini yang kita bahas adalah tentang waduk Gajah Mungkur ya. Untuk pemenggalan menurut saya memang karena ini sudah menjadi kebiasaan kita, termasuk saya dan Bu Endang dan Bunda yang lain. Kalau sudah menjadi kebiasaan memang susah, sulit dihilangkan meskipun kita sudah hati-hati sekali dalam pengucapannya, tapi ya sekali dua kali tetap kita kepleset. Mungkin Pak Ali bisa memahami kami seperti ini. Saya pun mengajar juga begitu. Seperti tadi wahana, karena mungkin sejak dari kecil pun kita ke anak-anak juga kalau kita ngomong anak kita juga sudah menyuap anak sudah gitu kan sudah
sudah dari kita kebiasaan dengan pemenggalan kata. Ya, kita tetap berusaha untuk ini, tapi ya sekali dua kali karena sudah kebiasaan kita harus pelan-pelan untuk merubahnya. Kemudian yang memasang kalender bagus sekali tadi, baru ini saya lihat, jadi di awal kegiatan memang ada kegiatan itu memasang kalender. Kalau kita tadi anak yang memasang kalender, jadi hari apa anak memasang bias Rabu, memasang bias tanggalnya Kamis, kemudian tanggal 22, bulannya Mei itu anak. Jadi bagus sekali, mungkin bisa dijadikan tambahan referensi bagi yang lain. Jadi salah satu kreativitas Bu Endang dalam memasang kalender itu bagus sekali. Kemudian untuk kegiatan jasmaninya kan tadi kelihatannya senam fantasi ya. Jadi anak diajak pura-pura berjalan ke Waduk Gajah Mungkur dengan mengendarai kendaraan. Jadi tadi di perjalanannya apa, anak-anak menirukan gayanya itu sudah tepat sekali sesuai dengan tema. Hanya Bu Endang agak melupakan sedikit tentang pemanasan dan penenangan. Jadi sebelumnya pemanasan, diakhiri dengan penenangan. Lihat, setelah anak capek berolahraga, kita mau masuk ke inti anak ditenangkan dulu, biar agak santai dulu untuk lanjut ke kegiatan berikutnya. Pembiasaannya juga sudah bagus tadi pada saat ada masalah-masalah tertentu, misalnya untuk mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur, kemudian untuk berbagi kepada temannya. Nah, pembiasaan inilah yang kita terapkan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan. Kemudian di keempat kegiatan inti juga sudah bagus tadi lospatnya, mungkin biar ini yang ditunjukkan tadi misalnya ini Bu Endang, ternyata tadi kan di area bahasa dengan berbagai media. Jadi tunjukkan dulu, oh ini bisa dengan menggunakan ranting, bisa menggunakan daun, tadi hasilnya kan juga bagus kan. Saya yakin Bu Endang juga sudah menyiapkan hal seperti itu, cuma mungkin tidak, barangkali boleh ya kameranya disorotkan ke ini, di area bahasa Bu Endang sudah menyiapkan ini loh. Ada banyak yang jenengan siapkan, biar kelihatan nampak. Di area seni Bu Endang sudah menyiapkan ini loh. Karena saya lihat tadi yang disampaikan juga lospatnya sudah sangat banyak sekali, tapi hanya yang ditunjukkan baru beberapa saja. Dan hasil yang disampaikan di area bahasa juga sudah bagus. Jadi mungkin ada yang pakai daun, ada yang pakai lagi ranting dan sebagainya. Artinya Bu Endang sebenarnya sudah menyiapkan beberapa alat ini, berbagai alat ini, karena saya lihat di materinya juga di RPPH-nya juga sudah banyak alat yang di ini. Kemudian di area matematika Bu Endang sudah kreatif, jadi membilang dengan permainan, ini kan kita memang di TK belajarnya sambil bermain ya, jadi dengan menjepit itu ya, jepitan, sesuai dengan angka 8, jepitannya 8, bisa diganti angka 8, jepitannya pakai ranting 8. Tetapi menurut saya hanya untuk masukan Bu Endang, ini agak ke arahnya ke tema belum mengena. Mungkin di sana Bu Endang bisa misalnya ya menempel gambar alat untuk rekreasi. Jadi ada topi yang jenengan pakai tadi, topi, ada topi 8, nanti anak jepitannya 8 biar sesuai dengan temanya. Kemudian bisa juga kacamata. Jadi alat-alat yang diperlukan, atau di Waduk Gajah Mungkur itu kan ada seperti stone boot itu ya. Nah, itu gambar-gambar itu di dalam piringnya nanti, jadi kemudian disertai angka boleh. Nah, anak nanti jepitannya sesuai dengan angka atau jumlah gambar yang ada. Atau kalau ranting mungkin meletakkan ranting di piring itu, bisa juga dengan daun, dengan kancing dan sebagainya, berbagai alat itu bisa di sana. Untuk pengayaan nih Bu Endang, satu hari itu semuanya tentang tema, jadi untuk masukan saja. Kemudian untuk masa juga sudah bagus, karena biasanya kita kalau masa kan hanya dengan mewarnai, dengan apa, ada lagi yang menempel tanda panah ke arah yang dituju. Tadi alat yang dibuat sudah sangat kreatif sekali, sudah bagus. Jadi mungkin tadi menuju mana Bu Endang? Bisa dengan kelereng, jadi anak jalan ke Waduk Gajah Mungkur. Iya, menuju wisata Waduk Gajah Mungkur. Jadi mungkin
Kalau jalan buntu nanti kelerengnya mental lagi ya mencari jalannya itu. Bagus, jadi bisa juga dengan kelereng, bisa juga dengan biji-bijian yang bisa menggelinding pakai itu. Biji kelengkeng bisa kan, jadi anak ini bermain sangat senang sekali saya kira. Selain itu bisa juga dengan meletakkan benda-benda tidak digelindingkan, tapi benda-benda itu diletakkan ke arah jalan yang dilewati. Nah, untuk yang lain lagi bisa begini Bunda. Jadi Bunda menyediakan hanya mungkin gambar anak, kemudian gambar lokasi itu, biarkan anak berkreasi mencari jalan sendiri. Jadi mencari atau membuat jalan sendiri menuju tempat yang gitu Waduk Gajah Mungkur. Jadi, oh ini aku lewat jembatan, jadi anak membuat jembatannya. Jadi bisa juga dengan balok-balok atau kardus bekas. Ini ada jembatan karena jalannya melewati jembatan. Kemudian, oh ini aku melewati perempatan, buat perempatan. Kemudian ini jalannya agak melewati gedung, jadi di sampingnya dia buat gedung. Jadi anak berkreasi seolah-olah dia menggambarkan jalan yang dilalui untuk sampai ke Waduk Gajah Mungkur. Ini mungkin untuk kegiatan yang lain lagi. Kalau tadi yang sudah bagus kan, jadi untuk mencari jalan itu bisa dengan berbagai cara. Tidak hanya sekedar selama ini yang mungkin saya dan Bunda lakukan, biasanya kan pakai majalah, pakai LK dengan mewarnai jalan kan. Jadi warnailah jalan menuju ke Waduk Gajah Mungkur. Mungkin kalau seperti itu terus kan anak lama-lama jenuh. Jadi itu bisa dijadikan untuk kreativitas itu. Kemudian ini Bun, saya belum paham betul mana yang ini ya bukan benar dan salah, maksud yang tepat dan tidak. Kalau yang saya lakukan pada saat anak makan, itu anak cuci tangan dulu. Jadi kan cuci tangannya di luar, cuci tangan, masuk, silahkan ambil bekalnya, dia setelah bekal di depannya, baru anak berdoa. Kalau tadi kan berdoa dulu, setelah berdoa baru anak-anak, ayo keluar cuci tangan. Kelihatannya menurut saya alangkah lebih ini, hanya teknik saja, ini bukan yang Bu Endang lakukan salah, bukan, tapi hanya pendapat saya, menurut saya begitu. Anak cuci tangan dulu, setelah anak cuci tangan, siapkan bekalnya masing-masing, setelah siap, anak tenang, baru berdoa. Kemudian untuk ini Bun, untuk tadi kegiatan bermain di luar, menurut saya kalau kegiatan bermain luar, pernah saya sampaikan bahwa kita pada saat istirahat pun itu jam mengajar kita, artinya kita tetap mendampingi anak, kita tetap memantau anak pada saat istirahat. Bunda boleh menawarkan, Diska mau main apa, Suwarni mau main apa, misalnya ada berbagai pendapat. Yuk kita, misalnya kita pelosotan dulu. Diska pengen pelosotan, yuk bersama-sama semua pelosotan. Karena kalau anak nyebar, ada yang pelosotan, ada yang ayunan, sedangkan jaraknya berjauhan, kan kita kesulitan mengamati. Sedangkan di istirahat pun anak tetap tanggung jawab kita. Jadi pelosotannya bersama-sama dibariskannya, baris dulu sekarang pelosotan, lalu lanjut yang lain. Begitu Bun untuk ini, untuk masukannya. Yang lain saya, untuk satu lagi yang untuk materi Bu. Jadi yang untuk materi di RPPH Bunda, misalnya ini, kalau materi itu kan tidak menggunakan kata kerja ya. Jadi misalnya ini, di sana hanya ditulis pengembangan fisik motorik. Jadi itu kan masih luas sekali, sedangkan yang Bunda lakukan tadi kan senam fantasi ya. Jadi materinya dituliskan senam fantasi ke Waduk Gajah Mungkur materinya. Tujuannya berarti anak dapat melakukan senam fantasi, kan kata kerja, dapat melakukan gerakan senam fantasi menuju Waduk Gajah Mungkur. Jadi di sana materinya masih secara umum, jadi masih pengembangan fisik motorik. Padahal kita tahu fisik motorik kan ada banyak, ada senam, ada menari, ada permainan fisik, ada lari, lompat, loncat dan sebagainya. Jadi akan lebih pas. Mungkin yang lain masukkan secara umum juga. Saya ini lagi bahwa materi itu KD yang disesuaikan dengan tema, tidak menggunakan kata kerja. Kalau tujuan itu menggunakan kata kerja sama. Jadi misalnya
materi senam fantasi, berarti tujuannya anak dapat melakukan senam fantasi. Begitu ya Bunda? Itu saja Pak Ali, mungkin dari saya sudah bagus sekali, dari Bu Endang sudah luar biasa. Terima kasih, yang lain tetap semangat, mudah-mudahan lebih baik dan baik lagi. Oke, terima kasih Bu Isna. Oke, saya nambahkan sedikit tadi, mohon maaf terputus karena ada Pak Dekan Senior telepon. Soal tadi saya matur soal topi itu kan, karena kita sekarang hidup di dunia yang kadang-kadang nilai fungsi dari objek tertentu itu hilang karena ada nilai identitas. Jadi seperti tadi saya mengatakan, kalau piknik sebaiknya ya untuk anak-anak kita, piknik itu atau berrekreasi itu sesungguhnya kan satu tergantung tujuannya kemana. Kalau tujuannya adalah ke area luar ruang yang sifatnya apa, kita bisa beraktivitas, ya sebaiknya memperkenalkan aktivitas-aktivitas itu, termasuk mengenakan atribut yang selaras dengan aktivitas itu. Kalau ke Waduk Gajah Mungkur kemungkinan kan apa namanya, ketangkasan olahraga air begitu kan. Nah, maka sebaiknya materinya juga tentang itu. Lalu apa etika yang sebaiknya penting dilakukan di dalam area yang seperti itu, di objek-objek wisata? Karena salah satu yang buruk, ini laporan-laporan yang kita baca, salah satu perilaku buruk wisatawan adalah wisatawan Indonesia. Jadi penting kita cermati hal itu sejak dini, kita tanamkan kepada anak-anak kita bagaimana etika berwisata. Lalu apa yang perlu dilakukan di sana, atribut apa yang aman untuk pergi ke tempat-tempat itu. Kalau tujuannya Borobudur tentu adalah menghayati warisan leluhur kan begitu. Tapi kalau ke waduk tentu kita menerangkan waduk itu sendiri, lalu apa olahraga yang pas di sana. Termasuk tadi topi. Selama ini kan orang wisata pakai topi yang seperti itu karena mau selfie. Ya kan, padahal berwisata itu kan bukan untuk selfie sesungguhnya ya, tapi merefresh pikiran gitu loh. Jadi itu penting. Nah, tidak make sense sebenarnya bagi sebagian orang gitu ya. Pergi ke mana misalnya gitu, ke waduk kok pakai hijab yang gobroh-gobroh gitu loh. Habis itu numpak perahu gitu kan, medeni kayak gitu kan. Itu kan medeni gitu. Bukan saya menentang hijab gamis itu, bukan, tetapi itu tidak logis gitu loh. Dibilang salah kostum, nyatanya kita emang semua muslim harus menutup aurat dengan begitu, tapi tidak logis naik kapal pakai hijab gobroh, tidak pakai pelampung, kayak tidak lucu gitu loh menurut saya. Jadi penting untuk menyampaikan hal itu biar anak juga paham tentang menjaga diri gitu loh. Menjaga diri itu juga penting gitu loh. Karena ya tadi kalau kita belajar agama itu tidak cukup sampai di luar-luarin saja. Kita paham bahwa mau masih lebaran ini ya, tausiah sedikit. Jadi misal ya kita belajar, ada orang namanya kalau nggak keliru Syekh Al-Alusi, itu dia mengatakan bahwa manusia itu punya 3 amanat. Amanat yang pertama adalah amanat dengan Tuhannya, amanat yang kedua amanat dengan dirinya, amanat yang ketiga adalah amanat dengan lingkungan sekitar gitu, sama makhluk gitu loh. Dengan Tuhan wajibnya nyembah. Nah, namanya nyembah piye mati dhisik gitu loh. Mati kayak dosa bisa matine gitu mah kepiye kan begitu. Lah ya kan, terus kemudian amanat dengan dirinya ya tadi menjaga diri. Menjaga diri salah satunya mengenakan alat sesuai dengan peruntukannya. Kalau wisata air ya tentunya pakai pelampung, apalagi kemudian atributnya atribut yang rewo-rewo tadi itu gitu ya. Yang tidak bisa digunakan untuk mudah berenang misalnya kalau terjadi sesuatu gitu kan. Nah, ini perlu hal-hal semacam itu disampaikan sehingga kemudian piknik rekreasi itu tidak saja memiliki fungsi rekreatifnya saja, tapi juga ada fungsi yang lain gitu loh. Ada fungsi yang sesungguhnya dari rekreasi yang memang mencari kesenangan, bukan mencari bencana kan begitu. Ya toh. Masuk misalnya kalau objeknya adalah Borobudur gitu atau candi gitu ya, rasa pencilaan, munggah-munggah gitu loh. Terus kalau objeknya museum gitu kan, kalau kita lihat itu kan film-film komedinya Mr. Bean gitu kan, ya, tentang dia megang-megang lukisan jadi wagu lukisannya melerek dower gitu kan, atau seorang anak yang megang-megang kerangka dinosaurus kemudian jadi ambruk gitu-gitu. Nah, ini penting untuk disampaikan, terutama teman-teman yang mengambil tema rekreasi. Matur nuwun. Jadi topi tadi itu fungsinya apa?
Nah, itu perlu dijelaskan kenapa kok fungsi lebar gitu loh, bukan untuk selfie gitu loh. Ini melindungi kita dari paparan sinar matahari sehingga tidak ibu-ibu tetap blush on-nya terjaga, kemudian tetap glowing gitu ya, disampaikan. Enggak, saya nggak ngomong itu. Maksud saya itu kan menjaga diri dari paparan sinar matahari yang berlebih sehingga kemudian tidak terbakar, tidak berisiko kanker kulit dan seterusnya. Itu perlu disampaikan gitu. Hal semacam. Jadi bukan hanya fungsi atributifnya, fungsi sekundernya, tapi fungsi aslinya perlu disampaikan atributif semacam itu. Makasih Bu Endang.